Baik, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, memasuki Milad Aisyah ke-108, Aisyah berkomitmen untuk terus memperteguh program ketahanan pangan. Ketahanan pangan sendiri dipilih sebagai tema Milad karena Indonesia masih dihadapkan dengan masalah ketahanan pangan yang disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya keterbatasan lahan pertanian. Kepada yang terhormat, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Resepsi Milad Aisyah ke-108 kali ini diselenggarakan di Desa Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada Senin 19 Mei 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring yang dihadiri kurang lebih 1.000 peserta dari pimpinan Aisyah di berbagai daerah se-Indonesia. Tema Milad kali ini ialah memperkokoh ketahanan pangan berbasis desa Koryah Thayyibah menuju ketahanan nasional. Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Salmah Orbayinah, ketahanan pangan Indonesia perlu perhatian khusus. Menurut Salmah, Indonesia masih diharapkan pada problem keterbatasan lahan pertanian, perubahan iklim, penurunan produktivitas, menurunnya jumlah petani, dan kurangnya teknologi pangan, hingga masalah kualitas pangan. Salmah juga yakin melalui program ketahanan pangan tersebut, Aisyah dapat berkontribusi secara maksimal dengan berbagai program, salah satunya GLHA atau Gerakan Lumbung Hidup Aisyah. GLHA tersebut untuk memanfaatkan lahan pekarangan atau lahan yang tersedia, yang dikelola secara individu maupun kelompok. Dan juga tentunya yang hadir secara online, pimpinan wilayah Aisyah dari 37 wilayah, 481 daerah, dan 8.000 ranting serta 3.000 cabang seluruh Indonesia. Dan yang hadir secara offline pada siang hari ini adalah Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Dan tentunya seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, Aisyah tahun ini memasuki usia ke-108 miladiah, 19 Mei 1917, 19 Mei 2025, atau ke-111 Hijriah, 27 Rajab 1335, 27 Rajab 1446 Hijriah. Mari seluruh warga Aisyah, saya mengajak senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diberikan kepada kita semua, wabil khusus kepada Aisyah kita yang tercinta, sehingga Aisyah tetap berdiri tegak di usia 108 tahun ini. Mensyukuri nikmat Allah merupakan tanda pengakuan terhadap segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat ini mengingatkan manusia akan pentingnya mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk rasa syukur, maka Aisyah terus melakukan dakwah-dakwah keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal untuk mencerahkan kehidupan bangsa. Dan di usia ke-108 tahun ini, Aisyah tetap berkomitmen untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama yang sebenar-benarnya. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, Risalah Perempuan Berkemajuan yang menjadi salah satu keputusan Muktamar ke-48 tahun 2022 di Surakarta menjelaskan bahwa gerakan dakwah Aisyah terinspirasi dari pemahaman ayat Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97 yang memuat nilai-nilai dasar bahwa Islam memberikan ruang dan kesempatan setara kepada laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal salih untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Ayat tersebut mendorong para perempuan Aisyah untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi, berkiprah di ruang publik, mengaktualisasikan segenap potensi fikir, zikir, dan amal, mengukir peradaban di seluruh aspek kehidupan untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Dengan demikian meniscayakan dakwah sosial kemanusiaan semesta menjadi bagian integral dan tidak terpisahkan dari seluruh gerakan dakwah Aisyah. Salah satunya adalah dakwah di bidang pangan. Hadirin yang kami hormati,
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan sebagainya yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Sedangkan ketahanan pangan adalah sebuah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, ketahanan pangan di Indonesia masih tergolong rendah dan perlu perhatian khusus. Pada tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ke-69 dari 113 negara dalam Indeks Ketahanan Pangan Global. Peringkat ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah keterbatasan lahan, distribusi yang tidak merata, dan konsumsi yang tidak sehat. Ironisnya, Indonesia menempati urutan ketiga dunia sebagai negara penghasil sampah makanan terbesar setelah Amerika Serikat dan Arab Saudi pada tahun 2023 ini. Secara khusus, usaha menebar kebaikan yang dilakukan oleh Aisyah dalam hal membangun desa, salah satunya adalah dilakukan melalui GLHA, Gerakan Lumbung Hidup Aisyah. Lebih dari 1 abad, Aisyah bersama Muhammadiyah melaksanakan amal usaha sebagai perwujudan dari dakwah dan tajdid yang membawa kemajuan hidup bagi seluruh masyarakat dan umat manusia. Dari jajaran Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kemudian Yusrina Nurul memberitakan dari daerah istimewa Yogyakarta. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim.